Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, hey, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini dengan gua AA Wirya. Ya, jadi bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu selamat, dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke tahap 3 untuk belajar mengemudi bagi pemula. Nah, jadi di tahap 3 ini kita akan mempraktekkan cara untuk maju dan juga memundurkan mobil. Nah, jadi ini kita masih prakteknya itu di dalam rumah ya, jadi masih di garasi, karena ini masih tergolong dasar, tapi sudah dasar tingkat tinggi. Nah, jadi selamat banget untuk teman-teman yang sudah belajar secara otodidak di channel gua ini. Dan mungkin ada kekurangan, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar, karena gua sangat suka untuk diskusi, dan tentunya diskusinya itu diusahakan untuk positif ya. Karena kita ini sama-sama belajar juga, sama-sama menambah wawasan, dan tentunya kita harus saling membantu untuk memberi informasi kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Oke. Jadi setelah kita mengikuti tahap 1, tahap 2, dan yang lainnya sudah gua jelaskan di video sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah menyalakan mesin nih. Jadi untuk tahap selanjutnya itu kita langsung aja gunakan sabuk pengaman ya. Tentu ini sangat penting banget walaupun kita ada di dalam rumah. Nah, karena kita statusnya itu mengemudikan mobil, maka apapun kegiatan teman-teman di dalam mobil, ketika mobil teman-teman itu melaju atau bergerak, teman-teman wajib menggunakan sabuk pengaman ini. Ini benar-benar sangat penting banget. Nah, kemudian kita injak pedal remnya. Kebetulan mobil yang gua gunakan ini adalah mobil Matic ya. Kemudian kita bisa pindahkan langsung ke posisi R. Karena di depan ini adalah tembok, jadi tidak mungkin dong kita pindahkan ke posisi D. Oke, jadi setelah itu maka kamera di bagian tengah ini akan menyala, karena kebetulan mobil gua di bagian belakang ada kamera mundur. Setelah teman-teman memasukkan posisi R, teman-teman bisa nonaktifkan di parking brake-nya. Oke, setelah itu baru teman-teman bisa mundurkan mobilnya. Oke, jadi kita mundurkan itu pelan-pelan dulu. Karena kita masih belajar, di awal-awal kita mundurkan. Kemudian kita harus lihat juga di bagian spion tengah kita harus lihat. Jadi apakah ada kendaraan di bagian belakang, apakah ada orang di bagian belakang, karena itu penting sekali. Oke. Sini kebetulan memang tidak ada apa-apa, apalagi di bagian belakang dari mobil gua itu ada kamera mundur. Jadi sudah banyak sekali ada pandangan di bagian mobil gua ini. Jadi di bagian tengah ada, di bagian belakang ada dari kamera, dan di bagian kanan kiri itu sudah jelas banget terlihat. Oke, jadi kita mundurkan. Kemudian kita biarkan mobil itu sampai berhenti banget, baru kita bisa pindahkan tuas transmisinya itu ke D untuk maju. Nah, jadi teman-teman jangan langsung memindahkan ke posisi D ketika kendaraan itu masih bergerak ya, atau memindahkan tuas transmisi ketika kendaraan itu masih bergerak. Jadi itu berbahaya banget karena akan membuat mesin kita lebih cepat rusak. Oke, kemudian kita maju perlahan-lahan. Di sini setirnya tidak perlu dibelokkan ya, karena posisi dari mobil itu sudah lurus. Jadi tinggal maju mundur aja. Nah, ini oke, kalau teman-teman parkirnya itu di dalam rumah, di dalam garasi, tentu di bagian depan itu ada tembok kan ya. Nah, jadi untuk bagaimana cara memarkirkan mobil supaya tidak nabrak di tembok itu akan gua bahas di video setelah ini. Oke, jadi kita fokus aja dulu untuk maju mundur. Nah, di sini kita harus belajar kapan kita harus ngerem, kemudian kapan juga kita harus ngegas. Kita harus pahami ya proses ini. Oke, kita mundur. Nah, ini kita harus benar-benar pahami seberapa jarak aman untuk kita berhenti. Nah, karena di bagian belakang itu ada pohon, jadi kita harus lihat ya jarak mobil dan pohon itu seberapa. Kemudian kita berhenti, kita pindahkan ke posisi D. Nah, kita maju lagi. Jadi proses ini bisa teman-teman lakukan di rumah, dan tentunya harus diawasi dulu oleh orang-orang yang memang sudah bisa mengendarai mobil. Kemudian kita diam dan kita pindahkan lagi ke posisi R. Nah, jadi ini kita maju mundur aja, maju mundur seperti itu. Dan maju mundur ini sebenarnya penting sekali ya saat kita memanaskan mobil, karena supaya mobilnya itu bergerak, jadi bannya itu tidak diam saja. Nah, ini kita diam, kemudian kita pindahkan lagi ke posisi R, kita mundur. Ini setirnya sama sekali tidak gua gerakan, karena memang kita kegiatan ini maju mundur saja.
Kita masih belajar ya ini, oke. Jadi fungsi dari belajar maju mundur ini adalah untuk melatih teman-teman supaya lebih terbiasa dalam mengoperasikan mobil. Nah, jadi sini teman-teman jadi akan lebih berpengalaman untuk kapan ngerem, kemudian juga kapan harus tetap ngegas untuk mundurnya, kapan harus ngegas untuk majunya juga. Dan teman-teman tentu insting teman-teman semakin lama akan semakin tumbuh. Nah, sehingga itu akan membantu nanti teman-teman bisa lebih baik berkendara di jalan raya langsung. Nah, tentunya untuk berkendara di jalan raya itu berbeda ya dengan berkendara di dalam rumah, karena di dalam rumah itu kan sepi, kemudian juga tidak ada kendaraan, tidak ada hal-hal yang mengganggu, dan juga di sini masih lebih enak untuk kita berlatih sendiri. Nah, jadi ini kita maju aja, maju mundur, itu tidak masalah. Tidak akan membuat mobil ini rusak teman-teman kalau kita hanya maju mundur saja, karena kita masih latihan, oke? Dan tentunya maju mundur ini juga berguna supaya bannya itu bergerak ya. Jadi kalau bannya itu terus-terusan diam, itu akan membuat velgnya itu sedikit melengkung, dan itu tentunya tidak baik. Sebaiknya mobil itu digerakkan, dimaju mundurkan itu setiap 2 hari sekali kalau memang teman-teman jarang sekali untuk mengendarai mobil. Nah, tapi kalau teman-teman sudah tiap hari menggunakan mobil ya sebaiknya tidak usah lagi dipanasin seperti ini. Mending panasinnya itu langsung diam aja, hidupkan, setelah itu setelah 10 menit bisa langsung dimatikan, oke? Jadi setelah kita merasa puas untuk maju mundur, tentunya teman-teman pasti akan merasa lebih tertantang lagi untuk mengoperasikan mobil. Dan itu sebaiknya disabarin dulu, karena di tahap selanjutnya ini ada tahap yang tidak kalah pentingnya, nanti akan gua jelaskan, oke? Jadi ini teman-teman bisa terus maju mundur, kemudian ini kita mundur lagi. Ini gua lakukan ya dulu ya, saat pertama kali gua bisa mengendarai mobil. Jadi itu dulu gua punya guru mengemudi, kemudian setelah itu gua praktekkan sendiri di rumah. Dan tentunya untuk tutorial ini berdasarkan tentang apa yang gua lakukan sesuai dengan pengalaman gua, dan tentunya juga ini masih tahap yang mudah banget ya untuk dilakukan. Oke. Nah, jadi ini kita maju mundur saja, tidak masalah. Nah, setelah teman-teman sudah merasa puas untuk maju mundur, teman-teman bisa langsung pindahkan posisinya ke P, dan setelah itu teman-teman aktifkan parking brake-nya. Jadi bunyi dari parking brake itu ada seperti itu sampai indikator berwarna merahnya itu muncul. Nah, setelah muncul maka posisi dari mobil teman-teman ini pasti sudah akan pakem, jadi tidak akan maju, tidak akan mundur, sudah pas sekali parkirannya. Oke. Nah, jadi ini dia adalah salah satu tahapan yang penting sekali untuk teman-teman lakukan sebelum teman-teman bisa mengendarai mobil di jalan raya. Jadi teman-teman itu harus latihan dulu di rumah, latihan maju mundur aja. Teman-teman tidak perlu untuk melakukan hal-hal lain selain maju mundur. Jadi maju mundur itu akan memberikan teman-teman pengalaman lebih lanjut seperti apa sih mengendarai mobil itu. Jadi insting teman-teman semakin lama akan semakin meningkat. Kemudian juga pemahaman teman-teman terhadap mobil itu juga akan semakin baik. Karena tentunya seperti yang gua sudah jelaskan di video sebelumnya, mengendarai mobil dengan mengendarai sepeda motor itu sangat berbeda. Dari dimensinya, dari cara mengendarainya juga. Dan memang mobil itu adalah kendaraan yang besar, jadi untuk mengoperasikan mobil itu tentu lebih ribet. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini. Jadi untuk teman-teman yang ada tambahan bisa komen di bawah, dan mohon maaf banget apabila di tutorial kali ini gua masih ada kekurangan, dan tentunya manusia itu tidak luput dari kekurangan. Oke, jadi untuk diskusi selanjutnya bisa kita lakukan di kolom komentar, dan di sana kita akan saling berbagi ilmu. Dan sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye.